jin, ada iblis, malaikat. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama kita nih. Di sini ada gua Alito satu-satunya, dan di sini ada Mas Bay. Dan kali ini malam hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Spesial apa ya? Apa? Ya, bisa perkenalan dulu Kang. Ini buat teman-teman Sam Project nih. Ya, nama saya Ricky Uhoy. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Uhoy. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman nih. Di sini Kang Uhoy ini sebagai seorang praktisi ya, seorang praktisi supranatural. Ya. Yang tentunya udah biasa dengan hal-hal supra sebelumnya. Nah, di video kita sebelumnya kita sempat ngebahas tentang sebenarnya gaib itu ada apa enggak sih, kurang lebih begitu kan coy. Nah, sekarang untuk mengklarifikasi itu semua, kita di sini sengaja menghadirkan Kang Uhoy untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin di video pertama kita masih ngegantung dan ambigu ya, nggak jelas jawabannya juga. Dan jangan lupa, tidak lain dan tidak bukan, slogan kita satu-satunya, makin bonyok makin sakti. Tahu lagi, Tahu banget. Iya, sudah satu frekuensi. makin bonyok makin sakti. Saya sering dengar. Tapi di sini kita lebih ke ini kan, makin banyak makin saktinya itu tentang kehidupan. Nah. Jadi kita hidup ditempa sama beban kehidupan kan, bonyok iya. tuh kita. Makin saktinya tuh jadi kita jadi lebih bijak, lebih berisi, lebih bisa bagaimana caranya menghandle suatu masalah. Jadi lebih ke kayak gitu. Kan kita mah tuh apa? Jangan aja, mungkin repot boy. Nah, oke. Kalau gitu mungkin langsung kembali ke topik pembicaraan kita mungkin. Lu mau nanya apa, coy? Paling ini kan di video yang dulu kita bahas kan, kita masih belum dapat penjelasan yang jelas soal astral itu sebenarnya apa sih gitu. Astral itu kalau kita ngambil dari apa ya, ibaratnya KBBI atau kamus besar gitu kan, dia lebih apa ya artinya, jadi tidak terlihat lah, hampir sama kayak goib gitu kan. Bukan hampir sama lagi, astral sama goib itu sebenarnya sama aja, tidak terlihat. Jadi kalau kita gabungin ini seumpamanya makhluk goib atau makhluk astral itu apa sih gitu kan. Jadi makhluk yang eksistensinya itu nggak terlihat atau enggak, ya intinya nggak terlihat sama panca indera gitu. Kasat mata itu tidak kasat mata gitu. Panca indera normal ya. Normal. Ya, normal, kecuali ada orang-orang tertentu yang dikasih kelebihan makhluk. Tapi sebenarnya kelebihan yang tadi Kang Uhoy jelasin itu, ini bisa dilatih kan? Bisa aja, bisa dilatih, cuman balik lagi ke kodratnya. Maksudnya kodratnya kayak gimana? Jadi gini, ada manusia yang dikodratkan itu walaupun dipaksa gimana pun dia tetap nggak bakal bisa melihat. Karena udah keputusan Allah. Oh iya, balik lagi semua keputusan Allah. Tapi ada yang gampang gitu, dibuka, dilatih, dia langsung bisa melihat. Gitu kan. Ada lagi yang tanpa dibuka, tanpa dilatih, memang dikasih kelebihan sama Allah, sama Tuhan, dari lahir dia bisa lihat. Nah, di kondisi itu Kang, nih di kaum awam umum pada umumnya, kan terkadang suka salah mengartikan Ya. tentang kemampuan unik tersebut. Bahkan kadang orang mikirnya, wah lu diajar nggak bener, lu belajar sesuatu yang salah, lu belajar sesuatu yang saru atau apa ya, sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh agama, kayak kita nggak boleh belajar sihir. Padahal kan jauh berbeda gitu maksudnya. Kalau di yang saya tahu, Cuman kan balik lagi, emang semua nggak semua pemahaman itu sama gitu. Nah, seumpamanya kayak orang yang bisa melihat goib, apa ya, bagi sebagian orang itu dibilang musyrik atau mustahil gitu.
Tapi ada juga yang memang ya itu emang kelebihan Allah. Cuma balik lagi kita ibaratnya kita yakinnya kemana nih, gitu kan? Ada yang bilang itu bantuan jin, pengaruh jin, gitu kan? Ya kalau kita seandainya di ruqyah segala macam itu enggak tetap apa istilahnya enggak tertutup lagi atau tetap kita bisa ngelihat apakah itu gangguan dari jin. Ya udah kodratnya. Udah kodratnya balik lagi. Semua juga balik lagi dari kodratnya. Ya satu contoh gini, ada seorang nabi, kalau nggak salah siapa ya, Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Sulaiman. Itu kan bisa. Ya. Apakah itu dibilang musyrik? Bahkan semua nabi bisa. Semua nabi bisa. Ya, semua nabi bisa karena mereka diuji langsung oleh iblis, gitu kan ya. Nabi itu asalnya siapa? Ya manusia. Nah, apakah mereka dibilang musyrik? Tidak ada. Anda yang musyrik. Jadi kan situ kan. Kalau kita mau balik-balikan lagi gitu kan. Ya intinya gitu sih. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat, udah nggak usah dengerin orang lain mau bilang itu musyrik atau apa gitu kan. Ya kita tetap yakin itu pemberian dari Allah ya. Gitu. Ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi ya. Jangan sampai kalian terlalu banyak kemakan omongan orang yang belum jelas sebenarnya. Nah. Karena pendalaman seseorang tentang keilmuan agama juga mungkin masih sangat terbatas. Karena untuk mereka yang benar-benar fokus belajar dari kitab, ya cuman segelintir orang kan. Nggak semua orang tekun mempelajari gitu ya. Betul. Ya sekarang ada beberapa ustadz yang bisa melihat padahal ibadahnya kuat, apakah dibilang musyrik? Enggak juga. Gitu kan. Bisa jadi emang itu kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia. Karena ada juga kayak pemuka-pemuka agama yang membantu umatnya, ngebantu pengobatan kayak gitu. Ya ada. itu, gitu kan. Jadi intinya kan Tuhan atau Allah ngasih kelebihan itu berarti ada tujuannya. Punya misi. Tergantung nantinya, ibaratnya dibilang musyrik itu dia gunain untuk apa sih? Gimana mengamalkannya ya? Mengamalkannya intinya di situ. Kalau dia mengamalkannya untuk menipu orang atau ibaratnya merugikan orang lain, ya mungkin bisa dibilang musyrik. Tapi kalau seandainya dia digunakan untuk membantu orang, apakah dibilang musyrik? Ya, Intinya itu sih. jangan sampai salah menggunakan. Intinya jangan terlalu cepat menjudge. Nah, ya benar-benar setuju banget. Jangan langsung ngebully orang gitu ya. Iya. Bisa kalian belajar dari Avengers Marvel. Mereka yang punya kelebihan. Jangan sampai dijudge terus dibales. Wah, kan jadinya perang tuh di filmnya. Jangan sampai kayak gitu. Apakah para superhero itu musyrik? Nah, jadi kita sepakat ya, gaib itu ada. Gaib itu ada. Karena yang saya pahami, Allah itu yang maha gaib. Iya. Dan untuk terutama saya ya Muslim itu memang diwajibkan juga ibaratnya mempercayai atau intinya mempercayai Suatu sesuatu hal ya. hal gaib. Itu tertulis di ayatnya. Kalau yang saya tahu itu emang ada. Toh jelas gini di ayat juga Allah menciptakan bukan cuma manusia sendiri. Ada jin, ada iblis, malaikat. Malaikat juga kan gaib. Bisa ngelihat nggak? Iya. Enggak. Bahkan ada diajarkan kalau kita ini terlahir bareng sama jin. Iya. Oke, sekarang kita nggak usah jauh-jauh lihat jin, malaikat atau iblis. Angin bisa melihat? Bisa dirasain. Bisa dirasain. Kecuali angin yang di Naruto ya. Rasain kan? Kelihatan bulat. Bisa dirasain, tapi kan nggak bisa dilihat. Dia pergerakannya seperti apa? Kalian kan nggak bisa. Kita nggak bisa tahu. Cuma bisa dirasakan. Jadi atau rezeki, apakah orang bisa tahu datangnya rezeki? Itu kan termaksud tuh ini jodoh. Kan nggak tahu datangnya apa. Jadi yang kayak gitu termasuk hal gaib juga. Iya, jodoh, rezeki, terus ibaratnya hari kiamat atau apa ya, ibaratnya nyawa atau apa. Jadi coy, ente harus percaya hal gaib.
dan harus lebih bersabar karena jodoh tahu kapan datang. Makanya disinggung jodoh juga. Brengsek. Jodoh itu doi gitu. Kita nggak bisa tahu datangnya gitu. Jodoh saya masih Ada boy gitu kan. cepat datang. Dan biasanya kalau jodoh itu datang langsung duduk ser coy. Iya. Jadi Nah, jadi kita percaya hal gaib itu baik buruknya tergantung bagaimana cara kita memahami dan menyikapi. ya. Nah, paling ini kan soal astral dan gaib nih, intermezzo sedikit nih. Jadi saya juga ada pertanyaan pribadi. Mungkin teman-teman yang lain juga ada pertanyaan soal ini kan bagi orang-orang yang menggunakan ilmu itu untuk dipelajari, diamalkan, itu kan mungkin disebutnya praktisi atau bahasa dulunya dukun dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang di zaman sekarang itu kan bahasa yang digunakan tuh indigo. Sebenarnya indigo tuh apa gitu loh? Maksudnya kan orang kebanyakan memukul ratakan pengertian indigo loh. Dan bahkan ditambahkan kan sedikit, kata dukun ini kalau di masyarakat modern sekarang jadi bermakna negatif. Jadi gini, indigo, apa itu indigo? Untuk orang-orang sekarang banyak yang mengaku indigo. Jadi indigo itu orang yang dikasih kelebihan sama Allah, entah itu dalam penglihatan, bisa melihat makhluk astral. Tapi dari umur berapa gitu? Kebanyakan indigo bawaan dari lahir. Oh iya. Bukannya sudah pasti Sudah dari pasti. lahir. Pasti dari lahir. Dan memang ada beberapa tahapan-tahapan juga. Gitu. Nah, kebanyakan orang sekarang banyak yang selalu mengaku indigo, asal bisa melihat sendiri dia mengaku indigo. Iya. Padahal ibaratnya dia bisa melihat karena belajar, karena dibuka, gitu kan. Dia udah ngaku indigo. Jadi salah kaprah. Salah kaprah. Gitu. Dan bahkan ada saya juga pernah baca indigo ini contoh nggak cuman dari hal astral. Iya. Jadi kayak dia pinter matematika dari kecil bocah SD tapi bisa nyelesain soal matematika bocah SMA. Nah itu termasuk indigo gitu. Jadi indigo tuh nggak melulu tentang hal gaib. Hal gaib enggak. Oh, jenius itu termasuk indigo. Nah di luar kewajaran berarti. Di luar kewajaran. Nah cuman katanya di artikel yang gue baca juga indigo tuh sebenarnya sekarang udah nggak ada. Nah, itu penyebutannya beda. Beda. Jadi generasi rainbow kalau nggak salah ya. Iya. Cuman sekarang ya intinya banyak yang ngaku indigo sekarang mah nggak ada yang murni indigo. Berarti generasinya udah habis sebenarnya. Generasinya terakhir tahun berapa ya, 90-an kalau nggak salah, atau 80-an, kesininya udah Udah beda. indigo gitu, nggak ada yang murni. Dan katanya kenapa disebut indigo, biasanya orang yang punya kelebihan itu punya satu warna, mancar banget auranya. Nah, yang sekarang penyebutannya jadi rainbow karena yang terpancar juga warna-warni. Warna-warni. Itu dari artikel yang gue baca. Sekarang gini, orang yang bisa melihat sesuatu tapi bantuan jin, dia bisa mengaku indigo juga gitu kan. Karena rata-rata sekarang pengen dibilang wah. Iya sih. Jadi untuk orang awam mungkin penyebutannya indigo, tapi untuk orang-orang kayak Kang Uwe mungkin bisa dilihat ya Kang. Bisa dilihat apakah ini benar bisa ngelihat dari lahir atau ya intinya kelebihan, atau ini karena dibuka paksa, belajar, atau bantuan jin. Intinya sih itu sih. Bisa dicek langsung ya. Cek langsung. Terus balik ke pertanyaan tadi nih Kak. Makna dukun kan sekarang di masyarakat modern jadi berkesan negatif nih. Nah untuk Kang Boy sendiri nih, kan mungkin praktisi ya sering disebutnya mungkin dukun juga. Gimana menanggapi hal ini tuh kayak gimana gitu? Karena balik lagi ya, kenapa dukun jadi pemikiran negatif ke orang-orang? Karena ya itu banyak dijadiin judul film. Dukun santet, dukun cabul gitu. Padahal makna dukun sendiri dulu mah orang ahli, beranak, dukun tulang kayak gitu kan. Iya. Orang karena sekarang terlalu apa ya, jadi intinya jadi korban film,
jadi menganggap semua itu negatif gitu. Makanya ya kalau saya sendiri dibilang dukun atau gimana pemikiran orang jelek, ya udah masa bodoh. Toh yang penting balik lagi, profesi ini apakah kita apa ya untuk menolong orang atau merugikan orang gitu. Intinya sih itu sih. Jadi ya jangan terlalu itu dengar kata dukun, wah ini jelek nih gitu ya. Atau ya pemikiran orang juga sekarang gitu, yang namanya dukun selalu ada sangkut paut bermain dengan jin. Makanya sampai dicap negatif gitu kan. Tapi kan nggak semua orang memakai jin atau kodam gitu kan. Ada yang praktisi memakai energi diri gitu kan. Itu apakah dibilang salah gitu. Bahkan dari sosok-sosok panutan kita kayak Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, Ya, iya. ngebelah laut. Itu sesuatu hal yang amazing. How bro, how teknik sulap baca mana yang seperti itu nggak ada. Nah tapi kan soal jin nih, itu kan yang saya tahu bahasanya kalau di praktisi itu kan kodam ya. Apakah penggunaan kodam untuk misal kegiatan yang positif, penyembuhan atau yang lain-lain yang sifatnya positif itu disahkan secara etika untuk profesinya gitu atau gimana? Soalnya kan itu bukan berasal dari diri sendiri nih. Ya jadi gini ya, kalau berhubungan sama itu berarti kita berbicara tentang keilmuan, gitu kan? Keilmuan, ada keilmuan memakai kodam, energi dan lain-lain. Gitu kan? Namanya keilmuan sebenarnya nggak ada hitam, nggak ada putih. Oke. Semua disebutnya abu-abu. Nah, sekarang kita lihat lagi, tergantung dari penggunaannya. Balik lagi dari penggunaannya. Apakah keilmuannya itu digunakan untuk membantu atau merugikan? Balik lagi kan. Ya, kalau membantu orang supaya gampang, ibaratnya membedakan. Jadi ada kata putih dan hitam. Sekarang ya sah-sah aja selagi dia memakai kodam itu untuk membantu orang. Oke. Gitu kan. Bisa dibilang putih, bisa. Karena niatnya ibadah, membantu. Beda sama yang merugikan, kayak santet segala macam, itu kan merugikan. Kan kalau untuk jenis-jenis makhluk astral sendiri, apakah benar wujudnya mereka seperti itu? Ya, jadi kalau kayak babi ngepet, terus apa ya, banyak orang bilang siluman anjing gitu. Ya itu apa, kalau saya menyebutnya itu dari jenis siluman. Tapi emang penggunaannya buat nyuri-nyuri? Enggak juga sih. Kayak babi ngepet kan dulu katanya buat biar memperkaya gitu. Kalau Rijo memperkosa. Bukan itu tujuannya. Ya enggak, maksudnya emang tugas mereka begitu atau gimana gitu loh? Enggak semua sih. Sebenarnya babi ngepet juga siluman babi. Cuman ya entah kata mepetnya itu dari mana asalnya. Mungkin ada suatu bahasa dari luar atau gimana, karena digunakan untuk mencuri, timbullah katanya mepet gitu kan. Sedangkan orang yang menggunakan itu sebenarnya udah perjanjian sama sosok siluman itu gitu kan. Who is it? Who is it? Who is it?